Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Azhar Jareno, absen 6 dari kelas 12 4. Di sini saya akan mempresentasikan teks pidato yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru, para tenaga pendidik serta seluruh siswa-siswi yang saya cintai dan banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya sampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Hadirin saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai topik yang sangat penting, yaitu pemberlakuan kembali ujian nasional UN untuk tahun ajaran 2025-2026. Sebagaimana yang kita ketahui, ujian nasional sebelumnya sangat dihentikan sejak tahun 2020. Kebijakan ini terapkan untuk memberikan ruang bagi pendekatan pendidikan yang lebih berorientasi pada kompetensi dan karakter siswa. Namun setelah melalui evaluasi mendalam, pemerintah memutuskan untuk kembali memberlakukan UN dengan beberapa perubahan signifikan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sistem pendidikan nasional serta memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Tentu saja keputusan ini memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Hadirin sekalian, ujian nasional adalah salah satu cara untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai kompetensi inti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Selain itu, UN juga berfungsi sebagai alat evaluasi pendidikan secara nasional. Data yang dihasilkan dari UN akan digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem pendidikan dan merancang kebijakan yang lebih baik di masa depan. Perlu diingat bahwa pemberlakuan kembali UN bukanlah sebagai langkah yang mundur. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk memperbaiki standar pendidikan di Indonesia. Tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini seperti disparitas kualitas antar daerah, perkotaan, dan perdesaan hanya dapat diatasi dengan pendekatan yang terukur dan sistematis. Hadirin yang saya hormati, pemerintah telah memastikan bahwa format UN yang akan diterapkan pada tahun 2025-2026 berbeda dari sebelumnya. UN kali ini juga lebih modern dan relevan dengan kebutuhan zaman. Salah satu perubahan utama adalah penggunaan teknologi dalam pelaksanaan ujian yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kecurangan. Selain itu, UN juga tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Penilaian ini akan melibatkan berbagai aspek seperti proyek, asesmen berbasis sekolah, serta survei karakter. Dengan pendekatan ini, diharapkan pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pada pengembangan potensi siswa secara holistik. Hadirin sekalian, sebagai siswa, tentu kalian mungkin merasa khawatir atau bahkan cemas dengan keputusan ini. Namun yakinlah bahwa setiap kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk kebaikan bersama. Ujian nasional dapat menjadi peluang bagi kalian untuk menunjukkan kemampuan terbaik yang telah dipelajari selama ini.
Untuk para guru, pelaksanaan UN ini juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran guru, tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu siswa menghadapi tantangan ini dengan percaya diri. Hadirin yang saya banggakan, kita juga tidak bisa mengabaikan peran penting orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak-anak. Dukungan moral, motivasi, dan perhatian dari orang tua sangat dibutuhkan untuk membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi UN dengan baik. Sebagai masyarakat, mari kita bersatu untuk menyukseskan pelaksanaan UN ini. Jangan jadikan ujian nasional sebagai beban, tetapi sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana kita telah berusaha dan belajar. Ingatlah bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, guru, atau siswa, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Hadirin yang saya hormati, dengan semangat gotong royong, saya yakin kita mampu menghadapi segala tantangan. Dalam dunia pendidikan, jadikanlah UN sebagai motivasi untuk terus belajar, berkembang, dan meraih cita-cita. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan generasi muda Indonesia yang cerdas, berintegrasi, dan kompeten. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.